Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari yang cerah. Good people dimanapun Anda berada. Hari ini saya berada di Kabupaten Natuna, satu kabupaten yang berbatasan dengan daerah yang sangat strategis. Ini adalah beranda terluar Indonesia, daerah strategis kebanggaan Kepulauan Riau. Begitu banyak potensi-potensi hebat di Kabupaten Natuna yang luar biasa ini. Saya akan coba mengeksplor potensi perikanan kelautan karena memang Kabupaten Natuna daratnya cuma 1% guys. 99% adalah lautan dengan potensi yang besar sekali, banyak sekali, bernilai tinggi sekali. Saya akan mengkhususkan potensi perikanan dan kelautan yang bisa dikembangkan untuk pengembangan ekspor ke Asia Tenggara, bahkan ekspor ke Eropa, yang sudah pernah dijalankan, sedang dijalankan, dan akan dikembangkan lebih besar lagi untuk kesejahteraan masyarakat Kepulauan Riau, Natuna pada khususnya, dan Indonesia lebih luas lagi. Kita lihat apa yang ada di sini dan seperti apa kita bisa mengangkat potensi bersama masyarakat di sini dan memajukan, mensejahterakan masyarakat kita untuk Kepulauan Riau maju, Indonesia maju, dan kita semua lebih baik. Yuk. Kamu ke Natuna, guys. Sama-sama. Pantai Batu Kasar. Di belakang saya, guys, Pulau Akar, salah satu geosite di Natuna yang memiliki nilai geologi yang sangat tinggi. Alamnya indah, lautnya bening, dan nilai geologinya keren. Sekali kebetulan lagi ada di Cemaga, desa ya Pak? Desa Cemaga Natuna ini lagi makan, ketemu dengan Pak Iskandar, Kepala Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau Kabupaten Natuna. Pak Iskandar, Ya. makasih loh Pak, ini ganggu sedikit ya Pak? Nggak masalah, Wah. kami memang kesini ada pengaduan masyarakat Masyarakat. pengoperasian bagan apung. Oke. Jadi itu yang kita coba selesaikan. Tadi baru habis sholat, mau makan, habis ini mau ketemu dengan Mau masyarakat. ketemu oh iya. Oke. Jadi saya manfaatkan waktu Bapak nih sebelum makanannya dihidang nih Pak. Misi saya datang ke
Selat Lampa ini mau mencoba mengeksplor potensi ikan untuk ekspor, Pak. Jadi saya mohon informasi yang bisa Bapak berikan ke saya terhadap potensi ikan segar yang bisa kita kelola untuk pangsa pasar ekspor. Produksi perikanan yang di sini ikan Iya. segar Iya. itu sebagian juga udah diekspor. Sudah diekspor. Sebagian diekspor melalui, ada yang melalui Kijang, Ya. kemudian Tanjung Pinang. Betul. Nah, ada beberapa jenis ikan di sini yang sering diekspor ke Singapura, misalkan jenis Kerapu. kerapu, memang tidak banyak. Tapi Kerapu yang lebih- tangkap, kerapu budidaya. kerapu tangkap. Kalau Kerapu kerapu tangkap. budidaya langsung ekspor ke Hong Kong. Oh, jadi Hong Kong ada via Sedanau. Hong Kong, Natuna via Sedanau, Via Sedanau. langsung ke Hong Kong. Nah, jadi kapal Hong Kongnya masuk ke Sedanau, Ya, di situ nanti loading ke kapal, ya. dibawa langsung ke Hong Kong. Itu yang budidaya. Itu yang kerapu budidaya. Ternyata ada kerapu tangkap juga. Yang tangkap biasanya udah mati, Oh, Nah, jadi kalau yang Hong Kong dalam kondisi hidup. hidup live dia. Kalau tangkap mati, Segar fresh. segar fresh untuk ke Singapura, Singapura juga. ya, Oh, jadi Jadi- ekspor juga. ya. Ikan-ikan ekspor yang ke Singapura itu diantaranya paling banyak itu terisi Bali. Risi Bali, Terisi Bali, kemudian ikan kakap merah, kakap merah, kemudian kerapu segar, ya. kemudian beberapa jenis ikan karang yang memang di Singapura itu bagus harganya. Jadi pilihan-pilihan. Iya, ya kelihatannya itu untuk komoditas ikannya. Ya. Kuantiti, Pak, izin kuantiti. Kuantiti ini sangat tergantung pada musim, Bapak. Hmm. Ketika musim di laut tenang, Ya. nelayan banyak ke laut, itu biasanya ikannya agak lumayan banyak. Oke. Tapi kalau musim utara, Ya. nelayan tidak bisa ke laut, memang kuantitas agak Ya. susah. Kalau kita generalisir setahun, Pak, rata-rata, atau misalnya tahun yang kemarin misalnya. Nah, misalkan begini, kita ambil per trip pengiriman ikan lah. Ya. Rata-rata kap ikan yang dikirim ke Kijang itu satu tripnya bisa mencapai 200 fiber box. 200 fiber box Fiber box sekali pengiriman. sekali pengiriman. Sekali pengiriman. Nah, itu ada menggunakan kapal kargo yang dari Penagi, Ya. ada juga menggunakan kapal perintis dititip ke sana. Ya. Nah, kalau 200 fiber box itu minimal ya, itu udah 2 ton lebih ya. 2 ton lebih. 2 ton lebih. Nah, saya juga Jenisnya melihat- campur-campur sekali berangkat. Nah, kalau yang ke Singapura itu jenis yang tadi itu. Yang dipilih-pilih tadi. Ya. Kalau Sudah Singapura- ditentukan oleh buyer di Singapura. Itu yang kita nggak ngerti. Oke. Kita nggak ngerti karena di sini ada pengumpul ikan. Jadi nelayan Ya. habis ke laut, mereka ada pengumpulnya, ada tokinya yang beli. Jadi tokinya yang ngirim ke Singapura. Jadi ada kapal-kapal penangkap ikan dengan menggunakan rawai dasar Ya. dari Karimun, operasionalnya di sini. Hmm. Sekitar 38, hampir 40 kapal. 40 armada kapal. 40 armada rata-rata berukuran 20 sampai 30 gross tonnage. Oke. Jadi izin provinsi semua Ya. melakukan penangkapan ikan di sini, ditumpul di sini, nanti ada kapal trampernya, kapal pengangkut yang bawa ke Karimun. Dari Karimun nanti bisa ke Singapura, bisa ke Malaysia. Ya. Sebagian juga untuk Karimunnya. Nah, semenjak ada Perindo, Ya, ini Perindo malah nih, masuk beberapa Perindo. produk itu Perindo biasanya ada yang ngirim ke Singapura juga, tapi mayoritas ke Jakarta. Oh. Karena Perindo kan baru ya, berapa tahun operasional? 3 tahun. 3 tahunan. 3 tahun. Oke. Ada BUMN Perindo yang ikut pengembangan di situ. Kemungkinan kalau bisa di sini Iya. juga punya potensi teri ya. Iya. Teri kering. Teri kering. Teri kering itu biasanya saat ini dikirim ke Kalimantan Barat. Nah, ikan-ikan segar di sini juga banyak yang dikirim ke Kalimantan Barat. Ketika harga di Kalimantan Barat bagus untuk beberapa jenis ikan tertentu, mereka kirim Kalimantan Barat. Misalkan tongkol. Tongkol. Tongkol itu banyak ke Kalimantan Barat memang. Kalau ke Pinang juga ada, tapi lebih banyak ke Kalimantan Barat. Potensinya besar berarti, Pak. Ya. Ada. Kita punya nelayan Nelayan. lebih kurang 5.000 orang dengan Ya. jumlah armada penangkapan mulai dari perahu Ya. sampai mayoritas kapal 10 GT Ya. sekitar 3.000 unit.
satu Kabupaten Natuna. Itu yang izin dari pusat. Izin dari pusat. Kapal di atas 30 gross ton Iya. itu izin pusat. Mereka Iya. melakukan penangkapan ikan di ZEE sini biasanya Iya. di atas 12 mil. Iya. Mayoritas alat tangkap mereka adalah pursein atau orang sini menyebutnya pukat mayang. Pukat maya. Tapi nama alatnya secara internasional adalah pursein. Nah, ikan yang paling banyak ditangkap dengan alat tangkap pursein ini adalah ikan pelagis, ikan permukaan. Misalkan tongkol, Iya. layang, Iya. kembung, selang. Iya. Kalau cumi biasanya menggunakan pukat sotong. Prinsipnya mirip dengan bagan. Iya. Mirip dengan bagan, cuman kapalnya lebih gede. Sekitar 28 gross ton 2 bulan yang lalu kita ketemu di sana. Oh. Dari kacamata Bapak tuh kalau bicara pengembangan ekspor, itu yang mestinya diintervensi oleh pemerintah, baik pemerintah provinsi atau Natuna sendiri dan mungkin juga melalui kementerian terkait untuk bisa meningkatkan angka ekspor lewat ikan tangkap segar tadi. Itu kita intervensinya dari sudut yang mana? Apakah pembinaan ke pelayanan, ke link pemasarannya kah dulu, atau ternyata memang ikannya banyak, kalau udah ada link langsung bisa kirim kalau pasarnya sudah ada? Dari sisi yang mana nih Pak? Untuk Saya melihat ada dua. Satu dari sisi link, ya, itu harus kita bangun sehingga Iya. kita jelas buyer di Singapura itu berapa, siapa, ya, mintanya apa? ikannya jenis apa mereka mau. Betul, betul. Kemudian gambaran harganya seperti apa. Iya. Mungkin ketika kita nanya gambaran harga, mereka akan nanya ke kita malah kembali. Ya, Kualitas ikan Bapak seperti apa? Mereka akan tanya itu. Karena kualitas ikan Kualitas menentukan harga. sangat erat kaitannya dengan harga. ya. Kemudian yang penting adalah armada angkut. Oke. Selama ini kan ekspor yang pernah terjadi itu kan via Kijang, Iya. mayoritas via Kijang Ya, atau via Tanjung Pinang. ya, Ikan ke Kijang atau ke Tanjung Pinang, baru nanti dari sana ada armada lain lagi yang bawa ke Singapura. oke. Nah, kalau mungkin ada armada khusus dari sini langsung ke Singapura. Jadi kita nggak mesti istirahat lagi. Semakin lama istirahat, kualitas ikan akan turun. Ya, Nah, kalau mungkin kapal-kapal pengangkut ikan dari sini ke Kijang itu kan butuh waktu rata-rata di 48 jam, kadang bisa lebih. Kalau Iya. kapal kargo, kalau di tip ikan itu malah bisa 3 hari baru nyampe. Jadi ikan udah mulai turun kualitasnya. Kalau mungkin ya kita sampai di Singapura itu 36 jam sampai itu kualitas ikan masih oke. Oke. Kepiting Bangong itu kawan pernah sampai ke Wah, ini tambahan. Ke Tambako Pak, tambahan Pak. Ketambako memang populasinya tidak terlalu banyak, tapi Kan di renjong, bakau. Ini Ya. bakaunya. bakaunya Ah, Scilla serrata forscal wah bahasa Latinnya. bahasa Latinnya. Kalau di sini nyebut ketamrangu Pak ya. Bango. 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 Ah, Ya. padahal kalau secara Bangkang nasional bahasa kita kita. menyebutnya ketambakau atau ketambangka. Iya. Ada malah dia lebih keren. Oh, apa Dia naik nih? pesawat Kemana Pak? ke Batam ya guys. ke Batam. Batam. Dari Batam nanti Ikut baru kargo pesawat. ya Masuk price-nya. masuk. Wah, Kemudian ikan kerisi Bali juga Masuk. kakap merah sebagian masuk pesawat mana nih? Komersil atau ada pesawat khusus? Komersil. Yang Wings Air ini? Kemarin yang paling banyak menggunakan Sriwijaya. Sriwijaya. Oh. Tapi semenjak Sriwijaya nggak tahu nih udah nggak jaya lagi atau Ah. gimana. Bahasanya Sriwijaya nggak jaya lagi ya. Jadi ini satu teori sebagai rumusan kebijakan di sisi saya Pak, Ya. pengembangan perdagangan luar negeri yang hemat saya belum dilakukan, di mana tentu ada kualitas, ada harga, lalu di sini ternyata sudah ekspor ke Hong Kong langsung. Ya. Semua institusi yang mendukung terjadinya kegiatan ekspor ada di sini. Kan itu variabel pendukung yang ternyata menjadi potensi. Kenapa tidak kita mengatur rumusan strategi ikan segar sesuai permintaan Jurong masuk Singapura, direct dengan armada tertentu dari Natuna langsung ke Jurong. Contohnya begitu Pak. Ini satu hal, tapi kan tentunya harus dipelajari lagi ya Pak ya.
ini memungkinkan atau tidak. Kita dalami lagi. Kita dalami lagi. Pak, terima kasih banyak. Baik. Aduh, baik. Sekali lagi makasih Pak. Baik. Aduh, sehat selalu ya Pak. Terima kasih banyak. Kami dua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi